Halo, ketemu lagi sama gua Papa Mingdun di channel gua Papa Mingdun Vintage Collection, dimana di channelnya kita mau membahas tentang barang-barang jadul dan juga barang-barang vintage, yaitu koleksi gua pribadi dan juga koleksi dari teman-teman gua. Oke, hari ini kita mau mereview koleksi gua lagi, yaitu sepatu. Teman-teman terutama di anak-anak angkatan 90-an 80-an mungkin familiar dengan sepatu ini, yang menurut gua sih legend lah gitu ya, terutama untuk anak-anak sekolah. ini kalau teman-teman ingat dulu, kita bilangnya sepatu warrior. Nah, yang khas dari sepatu warrior itu dengan warnanya yang two-tone begini, putih dan hitam, terus sama ada ininya, ini yang khas banget nih, list merah ini yang setengah bulat ini, dan sol bawahnya itu biasanya warna hijau atau biru ya gitu. Nah, ini dia sepatunya, sepatu jenis yang tinggi, ada juga sih yang pendeknya, tapi kebanyakan waktu dulu gua sekolah tuh, terutama di SD SMP itu kebanyakan yang tipe seperti ini. Kenapa legend? Karena memang gua nggak tahu sih ya, karena waktu zaman sekolah dulu memang kita diwajibkan untuk memakai sepatu yang warna hitam. Kalau bisa memang dominannya hitam. Nah, kebetulan waktu itu murid-murid itu gak tahu kenapa di pasaran itu mungkin banyak yang jual justru yang tipe warrior ini, sehingga akhirnya dari turun temurun deh, maksudnya dari angkatan ke angkatan akhirnya pakainya pakai yang jenis warrior ini. Walaupun sih gue waktu sekolah dulu nggak pakai warrior seperti ini sih, gue pakai jenis sepatu lain tapi yang warna hitam juga. Cuman hampir sebagian besar dari teman-teman gue dari sekolah gue juga waktu itu, dan gue rasa sih untuk teman-teman di angkatan 80-an 90-an itu kayaknya sih memang ini yang paling populer gitu, sepatu warrior ini. Dan ini tuh awet banget teman-teman ya, jadi ya makanya gue bilang seperti yang gue pernah bahas dulu tentang sendal juga. Jadi produk-produk lawas itu memang mementingkan yang namanya kualitas gitu. Terbukti sih gitu ya, jadi sepatu ini cukup awet banget gitu. Ini ya zaman dulu tuh kita nggak punya sepatu olahraga, misalnya pas lagi ada jamnya olahraga kita ganti dengan sepatu sport gitu, kayaknya agak kurang lah gitu ya. Jadi segala macam kegiatan lu pakainya ya sepatu warrior kayak gini. Mau gerak jalan, dulu inget banget sih kita pramuka, gerak jalan, terus olahraga ya pakainya ya sepatu ini. Semua dipakai di segala macam kegiatan itu, dan memang harganya juga cukup terjangkau waktu itu. Nah, sekarang sih memang ini kayaknya sih produk dari China ya, kalau gua nggak salah. Ini kayaknya produk dari China, dan ini masih diproduksi ya teman-teman. Ini gue kebetulan beli di marketplace. Waktu itu gue beli karena gue merasa buka-buka di marketplace, terus iseng gitu cari sepatu ini masih ada yang jual nggak gitu kan, akhirnya nemu deh gitu kan. Tapi ini produk maksudnya produksi yang baru ya, maksudnya yang bukan yang new old stock gitu, enggak, karena memang masih diproduksi sih untuk jenis sepatu warrior seperti ini. Cuman memang mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau yang model lama ya, produksi yang lama punya itu, gue merasa sih kayaknya jenis kainnya ini tuh lebih lentur ya, lebih apa ya, kualitas kainnya ini lebih oke, lebih lentur, nggak kaku seperti ini.
gitu. Terus juga gua nggak tahu sih ini untuk kekuatannya apakah masih tetap sama seperti Warrior yang dulu gitu ya, karena ini memang gua beli untuk gua koleksi dan belum pernah dipakai. Yang untuk ini yang pernah gua pakai itu ada satu lagi, jadi gue punya 2 pasang untuk sepatu Warrior ini, warna hitam dan warna biru. Nah, warna biru itu yang pernah gue pakai. Dan ciri khasnya lagi untuk sepatu Warrior ini seperti ini, teman-teman. Nah, dia ada lambang seperti orang memanah, orang yang memegang panah busur gitu. Nah, kemudian di sininya juga ada logonya Warrior dengan orang seperti memanah gitu. Nah, ini adalah sepatu yang menurut gua di masa kecil gua dulu cukup legend juga, cukup populer juga, karena kita pakai untuk kegiatan sekolah maupun kegiatan olahraga dan macam-macam kegiatan kita pakai sepatu ini. Oke, next ada lagi sepatu ini adalah sepatu Kodachi. Karena sepatu ini biasanya dipakai sama orang anak-anak sih ya, yang hobi bulu tangkis, hobi volley. Nah, ini lebih ke untuk olahraga sepatu ini, karena ya setahu gue sih dulu ada selain Kodachi itu yang pernah gue pakai itu yang sepatu capung, sepatu Dragonfly ya. Modelnya sama seperti ini dan motifnya juga sama, dia ada 3 garis di sini, warnanya biru dan merah. Cuman yang membedakan mereknya, kalau ini merek Kodachi, kalau yang satu lagi itu merek Dragonfly. Jadi di sininya itu ini kan Kodachi-nya teman-teman ya. Nah, kalau yang Dragonfly itu ya ada logo capungnya dan tulisan Dragonfly-nya. Ini gue pakai ya untuk olahraga, karena gue dulu hobi bulu tangkis waktu zaman SMP ya teman-teman ya. Jadi memang anak-anak yang main bulu tangkis itu kayaknya hampir 90% mereka pakai sepatu ini. Karena alasnya ini keset banget gitu loh, jadi kayaknya cocok banget dipakai gitu ya. Kalau sekarang sih jenisnya banyak ya sepatu olahraga, terutama untuk yang bulu tangkis sudah jenisnya udah modern lah gitu. Tapi kalau untuk di masa gua waktu itu di SMP tahun-tahun 90-an itu, ini yang paling populer nih teman-teman ya, Kodachi dan Dragonfly. Ternyata Kodachi ini gua nggak tahu kalau dulu yang kita suka beli itu yang strip seperti ini. Nah, ternyata Kodachi itu banyak sekali motifnya, strip-stripnya juga banyak. Nah, ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini juga ya. Nah, ini ini ada motif seperti ini. Terus warnanya juga beda, ada berapa macam warna sih, gua nggak tahu pasti, tapi yang gua tahu memang stripnya ini ada bermacam warna, ada yang biru, kuning kalau nggak salah. Itu juga gua punya dua pasang untuk yang jenis Kodachi seperti ini. Yang gua punya itu yang ini silver merah dan biru kuning kalau nggak salah. Ini juga sama, biasanya peruntukannya biasanya untuk bulu tangkis dan volley ya waktu dulu ya. Jadi anak-anak volley, anak-anak bulu tangkis tuh kebanyakan pakai yang seperti ini. Dan cukup populer sih, sampai hari ini pun memang masih diproduksi ya untuk yang Kodachi seperti ini, dan seperti ini masih ada di pasaran. Cuman memang sudah agak sedikit sulit untuk mendapatkannya. Nah, gue punya cerita menarik sedikit tentang sepatu
jenis olahraga ini, terutama yang merek Dragonfly. Jadi sekitar 2012an lah ya kalau nggak salah, gue tuh keinget lagi bagaimana gue dulu latihan bulu tangkis pakai sepatu capung atau Dragonfly itu. Nah kemudian gue iseng lah cari gitu kan, gimana sih ya di Lampung ini yang masih menjual sepatu bulu tangkis ini. Akhirnya gue cari itu ke toko-toko olahraga yang di kota gue cari, kemudian ternyata di kota gue ini udah nggak ada yang jual. Nah akhirnya gue tanya di mana ya kira-kira yang masih menjual. Nah berdasarkan informasi dari toko-toko ini, gue dapatin bahwasanya ada kalau kamu ke Tanjung Karang atau ke Bandar Lampung, jadi ke ibu kotanya Lampung gitu, di Bandar Lampung waktu itu. Nah akhirnya gue pergilah ke Bandar Lampung, carilah itu kalau nggak salah di sekitaran daerah Simpur kalau di Bandar Lampung itu. Akhirnya gue coba cari di sana dan masuk ke salah satu toko yang itu toko sepatu udah lama, mungkin termasuk salah satu toko sepatu yang paling lama lah gitu kan. Singkat cerita gue cari ke sana gitu kan, cari ternyata dia masih punya, dia masih stok. Gue nggak tahu itu stok lama atau memang masih produksi ya, tapi sih kayaknya memang masih produksi gitu, karena waktu beli itu masih kondisinya baru. Nah gak cerita akhirnya gue beli itu, seneng banget karena masih bisa ketemu dengan sepatu capung itu, yang kebetulan waktu itu yang capung Dragonfly, bukan yang Kodachi ini. Tapi untuk modelnya jenisnya sama dengan yang seperti ini. Nah akhirnya beli, waktu itu sempat beli, kemudian gue mau cari lagi, cuman udah deh gue pakai aja gitu kan. Gue pakai satu, untuk satu lagi gue mau simpan gitu. Nah ternyata waktu gue kesana lagi itu kosong, sudah habis, dan mungkin mesti menunggu lagi karena gue juga nggak kita mau ke Bandar Lampung itu nggak bisa setiap hari gitu, karena gue juga kerja. Akhirnya gue pending sampai akhirnya lupa, karena ya udahlah, udah punya satu ini kita pakai. Ternyata karena keasikan untuk pakai sepatunya, karena gue pakai terus tuh kemana-mana, sampai orang-orang tuh masih tanya-tanya gitu, masih ada nih sepatu capung nih gitu kan, nyarinya di mana, di Bandar Lampung gitu kan. Jadi kalau kita pakai barang-barang yang lawas itu, ketemu sama orang-orang yang lawas juga, itu jadi banyak pertanyaan gitu. Jadi kayak pusat perhatian gitu, karena mungkin karena barang yang sudah cukup sulit didapatkan gitu kan, mereka orang penasaran gitu, bikin orang penasaran, masih ada nih ya gitu yang jual gitu. Nah, itu adalah sedikit cerita bagaimana gue mendapatkan sepatu capung. Nah kalau yang jenis ini sih udah gue ketemunya di marketplace, udah nemu di marketplace udah. Kalau yang ini masih ada ternyata masih ada yang jual sih di kota gua, yang tipe ini, mungkin karena ini tipe yang agak lebih baru ya dibandingkan yang model-model seperti ini. Nah ini adalah beberapa koleksi sepatu lawas, sepatu-sepatu jadul gua, sepatu vintage. Yang berikutnya gua punya ini. Nah ini juga cukup vintage ya, karena ini tuh suka dipakai ya, sama kalau ini tuh zaman dulu tuh dipakai orang untuk olahraga, bahkan untuk kerja. Jadi sepatu segala macam kegiatan lah kalau ini.
nyaman soalnya mau dipakai untuk apa, karena dia punya bawahnya ini, karetnya ini menurut gua sih cukup anti slip gitu ya. Nah modelnya simple sih seperti ini gitu, dan kalau gue lihat sih cukup vintage sih gitu kan, karena ininya coklat gitu kan, list-listnya yang cuman 2 warna gitu, kayaknya cocok banget gitu perpaduan warnanya. Ini juga dapatnya di marketplace, karena ini kalau mau cari di toko-toko sepatu udah, gue rasa udah susah banget untuk dapetinnya gitu. Ini beberapa dari koleksi sepatu gua gitu kan. Masih banyak sebenarnya sepatu-sepatu lain yang model-model lawas yang pengen gua koleksi, tapi terutama yang tipe Kodachi seperti ini ternyata banyak sekali motifnya, dan bahkan ada yang motif yang kayaknya yang produksi baru tuh motif-motifnya tuh keren-keren, dan bentuknya juga vintage banget. Nah seperti yang ini tuh kayaknya ini keren banget kan ya teman-teman ya. Jadi nah yang paling gue seneng tuh sebenarnya dari bawahnya ini, di sol bawahnya ini tuh karet, dan warnanya tuh warna apa ya, warna karet gitu. Kalau kita lihat karet gelang tuh yang buat ikat-ikat bungkus nasi gitu kan, warnanya warna karet seperti ini. Nah ini juga kayaknya sama ya, karet-karet seperti itu juga. Ini model-modelnya itu vintage banget. Gue seneng banget sih masih bisa punya koleksi seperti ini, dan mungkin gue akan coba cari untuk motifnya ini mau dilengkapin gitu, karena ada beberapa motif dan beberapa warna. Warna merah, warna biru, kuning. Kalau ini merah silver, terus ada sekitar 3 atau 4, gua nggak begitu ingat sih ya. Terus motif dari list ininya juga ada yang macam-macam, ada yang bentuknya seperti Onitsuka juga ada tuh. Bukan Onitsuka ya, merek apa gitu, yang merek lokal tuh yang gua perhatiin tuh kayaknya ada juga tuh dari Kodachi. Nah itu gue belum punya. Jadi inilah sedikit dari koleksi sepatu gua, dengan ceritanya yang masing-masing sepatu memiliki ceritanya. Kenapa gua akhirnya memutuskan untuk mengkoleksi, karena satu memang buat bernostalgia juga di masa gua kecil dulu, dan gua pernah merasakan pakai sepatunya, terus pernah merasakan nyamannya dengan sepatu itu, pernah merasakan momen-momen dimana mereka itu sangat populer banget gitu kan. Senang aja sekarang bisa mengkoleksinya lagi gitu. Gue harap ini aja sih, sekian aja nih dari koleksi sepatunya gue nih. Mudah-mudahan bisa mengobati atau dari teman-teman bisa sedikit bernostalgia kalau memang yang punya dulu sepatu Kodachi, Warrior atau Dragonfly di tahun 90-an, 80-an yang dulu pernah pakai, bisa sedikit mengobati rasa kangennya teman-teman gitu, dan bisa menghibur deh gitu kan. Dan itu juga salah satu dari kenapa gue bikin channel ini ya, buat menghibur teman-teman juga, buat supaya kita nih bisa bernostalgia juga tentang masa kecil kita gitu kan, dan sebagai wadah juga untuk tukar informasi tentang barang-barang jadul, barang-barang vintage. Dan gue harap sih video-video atau konten-konten gue ini bisa di-share, di-like, dan tentunya untuk channel gue bisa disupport sama teman-teman dengan cara mensubscribe-nya, sehingga gue bisa semangat terus untuk terus mengupdate tentang informasi barang-barang jadul, baik koleksi gue pribadi maupun koleksi dari teman-teman gue.
Mungkin segini aja ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next video tentang barang-barang jadul atau barang-barang vintage. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ciao.